Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seadanya aja, walaupun hanya 92, pembelajaran tetap berlangsung. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan percayanya masing-masing. Doa mulai. Ini perlu pakai ini nggak sih, Mbak? Hah? Apa ini aja udah cukup? Ya udah. Masuk pakai ini ya. Berdoa selesai. Bisa pinjam mouse-nya? Ya. Bagaimana? Sudah sarapan? Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi gunakan masa sehatmu ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya ini. Kalau sedang sehat, kenapa tidak ikut gitu ya? Baik, langsung saja karena waktunya sudah molor 15 menit tadi, menunggu kalian dari 0 peserta sampai dengan 99 peserta. Ternyata kalau hari Jumat atau hanya hari Jumat aja atau memang hari-hari lain seperti ini ya? Sama aja? Atau hanya hari Jumat aja? Hari Jumat aja. Kenapa ya? Emang malam Jumat kalian itu berdiam diri di masjid? Istilahnya apa? Sampai harus begadang, jadi bangunnya siang. Enggak kan? Enggak. Oke. Apa karena efek-efek weekend? Udah ujung-ujung akhir-akhir minggu jadi semangatnya berkurang? Nah, enggak juga. Oke, bagus. Jadi malah justru kalau akhir-akhir minggu terus semangat-semangatnya karena sebentar lagi minggu. Kalau saya gitu. Jadi karena sebentar lagi minggu makanya semangat banget. Ya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya tetap harus semangat. Bagaimanapun juga mau nggak mau kita harus terima keadaan ini karena ini musibah sedunia. Bukan hanya saya, kamu, kita, tapi kita semua, seluruh warga di muka bumi ini sedang mengalami hal yang seperti ini. Nggak apa-apa, dijalani aja. Lama-lama sudah setengah tahun lebih berjalan ya. Dijalani aja, lama-lama udah setengah tahun lebih berjalan. Sudah 2021 pun tetap seperti ini keadaannya, ya nggak apa-apa. Memang kita sedang diuji, ya. Jadi seperti hukum rimba ya, siapa yang kuat dia yang akan bertahan. Makanya kita harus memperkuat diri, memperkuat bukan hanya fisiknya aja, tapi juga dari psikis. Karena jiwa, hati itu adalah kunci dari sehat. Hatinya sehat, maka badannya pasti sehat. Ya, tetap selalu positif thinking, positive mind. Kalian harus bersugesti positif lah. 104, alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang kita langsung mulai saja. Ya. Masih diprotek ternyata. Iya. Jadi pencet. Ya, oke. Kita masih berbicara tentang teorema Pythagoras. Kita masih berbicara tentang teorema Pythagoras. Oke. Ya. KD-nya 1 menjelaskan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Nanti bukan hanya ada teorema tapi ada triple. Triple berarti 3-an ya. Kalau 2 itu duo,
Kalau penyanyi 3 itu kan trio, triple, berarti ada 3. 3-an Pitagoras. Nanti akan kita pelajari bersama-sama apa itu triple Pitagoras dan bagaimana itu triple Pitagoras. Ya, mind map-nya masih sama yang sudah kita pelajari baru pembuktian teorema Pitagoras, nanti masih ada triple, masih ada segitiga khusus, masih ada jenis-jenis segitiga, ya. Jadi Pitagoras ini kurang lebih 1 pertemuan lagi baru nanti selesai. Oke, nah sekarang ada jenis segitiga. Jenis segitiga yang dilihat dari panjang sisinya dengan menerapkan teorema Pitagoras kemarin ya. Kalau segitiga itu siku-siku, asumsinya C adalah sisi terpanjang ya. Jadi yang paling panjang itu dianggap sebagai C. Seperti kemarin kalian sudah belajar bahwa kalau segitiga siku-siku, pasti sisi kuadrat dari sisi terpanjang adalah jumlah kuadrat dari 2 sisi yang lain. Ya. Kuadrat sisi terpanjang adalah jumlah kuadrat 2 sisi siku-siku yang lain. Jadi kalau sama, kuadrat sisi terpanjang sama dengan kuadrat dari 2 sisinya, maka dia adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang bagaimana kalau kurang dari atau lebih dari? Ya. Jadi kita bisa menentukan jenis segitiganya dilihat dari dengan membandingkan panjang sisinya. Kalau C kuadratnya itu lebih kecil, dia pasti segitiga lancip. Ya, jadi kita nanti membandingkan kuadrat dari sisi-sisinya. Sedangkan kalau C kuadratnya itu lebih panjang, ya atau lebih dari, maka dia pasti segitiga tumpul. Jadi jangan dihafalin rumusnya C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat segitiga tumpul. Nggak usah. Kalau lebih panjang C-nya, maka dia tumpul. Kan logikanya gitu. Karena tumpul itu kan ininya panjang banget. Tapi kalau lebih kecil, maka dia lancip. Kalau sama, ya pasti siku-siku. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Dipegang, kita oret-oretan bareng-bareng ya. Manakah kita mau menguji? Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang membentuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Ya, yang pertama, kita coba. Ya, oret-oretan bareng ya. Saya punya 3 bilangan. Kira-kira kalau 3 bilangan ini disusun jadi segitiga, akan terbentuk segitiga apa? Sisinya 13 cm, 9 cm, dan 11 cm. Yuk, coba oret-oretan. C-nya yang mana? Yang jadi C yang mana? Ayo, yang paling panjang? 13. Oke. Maka kamu tulis dulu 13 dikuadratkan. Berapa 13 dikuadratkan? Yuk. Bilangan kuadrat 1 sampai 20 harusnya sudah di luar kepala. 13 kuadrat. Kalau 12 kuadrat 144. Kalau 13 kuadrat berapa? Angga Rasifah? Angga, yuk Angga. Semua anak sambil pegang pulpen sama oret-oretan. Ya. Pitagoras ini mulai dihafalkan bilangan-bilangan kuadrat. 1 sampai 20 paling nggak sudah di luar kepala. Karena nanti kita akan sering banget bertemu dengan bilangan kuadrat. Yuk, Angga. 169, Bu. Oke, 169. Simpan dulu itu. 169. Tolong layar jangan dicoret-coret.
Nah, sekarang yang jadi A atau B-nya terserah. A-nya bisa 9 atau bisa 11. Ya. Kita kuadratkan. Kalau A-nya 9 berarti 9 kuadrat. Kalau A-nya 9 berarti B-nya yang 11. Berarti kita jumlahkan 9 kuadrat dan 11 kuadrat. Yuk. Yang sudah ngacung coba. Ayo. 202, Bu. Berapa? 202. 202. 81 tambah 121. Oke, 202. Nah, sekarang kita bandingkan. 202 dengan 169. Mana yang lebih besar? C-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau C-nya lebih kecil, berarti dia segitiga apa? Lancip, Bu. Lancip. Oke, good. Ya, segitiga lancip. Sekarang yang kedua. Segitiga dengan panjang sisi 8, 17, dan 15. Mana yang jadi C? 4. Dilan Abelia? 17, Bu. Dilan. Bentar. Berapa, Dilan? 17, Bu. Oke, 17. Sekarang 17-nya kuadratkan. Berapa ya 17 kuadrat? Kalau 15 kuadrat 225. Berarti 17 kuadrat itu 289, Bu. 289. Oke, good. Nah, sekarang simpan dulu 289 itu. Sekarang kalian coba jumlahkan kuadrat dari berapa? 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Maulida Nur? Udah ketemu jawabannya? Sudah, Bu. Ya, Maulida. Ya, coba Maulida. Hasilnya 289. Itu segitiga siku-siku. Oh, 8 kuadratnya berapa? 64. 64. Tambah 15 kuadrat? 225. Iya, dijumlah jadi? 289. Oke, ternyata hasil penjumlahannya 289, C kuadratnya juga 289, maka dia Segitiga siku-siku. siku-siku. Oke, good. Bisa ya? Mana? Bisa semua? Oke, sekarang yang ketiga, coba oret-oretan. Sendiri, ayo. Oh, mana? Terus. Oh iya. Ya, oret-oretan. Coba, siapa yang bisa ngacung? Siapa yang berani? Bisa semua pasti. Mudah kan ya? 6, 1, 1, 12, 16. Ya, videonya yang belum aktif, diaktifkan dulu. Nyalakan dulu videonya. 12. Banyak sekali yang masih mati. 6. Empat kali 4, 16. 16. Ayo, yang cowok-cowok juga nyalakan videonya. 6, 3, 1 kali 6, 6, 6 tambah 3, 19. Oke, Ulfa Fadila. 2, Bentar, saya nyalakan dulu. 5,
Oke, ayo jelaskan Ulfa. Jadinya segitiga tumpul, Bu, karena 16 kuadrat sama dengan 256. 12 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 144. Ditambah 25 sama dengan 169. Jadi C lebih besar, C lebih kecil. Lebih besar, ya betul, terus? C lebih besar dari ini. Jadi disimpulkan menjadi segitiga tumpul. Oke, good. Karena di sini C-nya, C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia segitiga tumpul. Oke. Jadi, gambaran caranya saya tulis salah satunya aja. Kuadrat, ini yang tadi. Kira-kira penyelesaiannya seperti ini ya. Hanya salah satu aja. Kalian udah bisa pasti. Nah, sekarang lanjut ke triple Pythagoras. Triple. 3 kesatuan atau 3 bilangan yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Itu disebut triple Pythagoras. 3 bilangan yang membentuk segitiga itu tidak selalu dia membentuk segitiga siku-siku. Seperti contohnya tadi, ya. 3 bilangan itu membentuk segitiga, tapi belum tentu segitiga yang dibentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi, apakah syaratnya biar 3 bilangan itu bisa membentuk segitiga siku-siku? Ketentuannya apa? Yuk, Panji. 3 bilangan itu dapat membentuk segitiga siku-siku manakala? Manakala? Panji bisa? Oh iya, pakai tulisan. Oke, good. Bisa kebaca lah dari sini. Ya, manakala kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Oke, jadi harus sama. Antara C kuadrat dengan jumlah dari A kuadrat dan B kuadrat itu harus sama. Maka kalau sama, dia merupakan triple Pythagoras. Ya. Jadi triple Pythagoras adalah apa? 3 bilangan yang dapat membentuk segitiga siku-siku. Berarti syaratnya apa, Bu? Harus sama. Kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi siku-siku. Sekarang coba. Apakah kelompok 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras? Udah muncul ya? Ininya ya? Udah dianimasi? Yuk, coba. Apakah bilangan 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras? 3, 4, dan 5. Coba cek kebenarannya. 3, 4, 5 berarti yang jadi C yang mana? Yang 5. Oke. Apakah 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat? Apakah sama dengan? Ini lagi kita uji dulu, lagi kita cross check dulu apakah sama. Kalau sama berarti dia triple Pythagoras, kalau tidak sama berarti sama, Bu. Bukan triple Pythagoras. Sama? Oke, coba. 5 kuadrat 25. Sekarang yang 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25. Oh iya, ternyata sama. Ternyata sama. Maka 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Sekarang coba ada 2 contoh soal di sini. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? Yo, yang A. 10, 12, dan 14. Apakah ini triple Pythagoras? Coba.
Apakah 10, 12, dan 14 cm merupakan triple Pitagoras? Tidak, Bu, karena tidak bisa membentuk segitiga siku-siku. Oh, karena tidak bisa membentuk. Coba kalau dihitung-hitung. Aisyah Zulfa, coba. Aisyah Zulfa. Ya, Ketemu Bu. jawabannya? Gimana Aisyah Zulfa? Siku-siku atau bukan? Triple Pitagoras atau bukan? Coba dijelaskan. 6, 8, 9, 10. Benar, Bu. Gimana? Benar. Benar? Benar apanya? Bentar. Oh, bentar. Bukan, Bu. Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak sama. Bila. tidak sama. Yuk dijelaskan coba. Tidak samanya di mana? Tidak samanya di mana? Yuk, yang lain bisa membantu? Karena jumlah kuadrat sisi miring lebih kecil dari 2 kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Ya, karena jumlah dari 10 kuadrat tambah 12 kuadrat itu kan 244 ya. Sedangkan C kuadratnya adalah 196. Berarti tidak sama. Tidak sama. Tidak sama itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Kita hanya sampai menyimpulkan tidak sama aja, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah tidak sama itu, maka dia pasti triple Pitagoras atau bukan? Bukan. Bukan triple Pitagoras. Sekarang yang B, coba. Kayaknya tadi Ratri udah ngaco-ngaco. Coba nanti Ratri, yang B. Kira-kira B ini triple Pitagoras juga atau bukan? Bukan. Bukan? Ratri, coba jelaskan. Kenapa bukan? Bentar. Yuk, Ratri. Sudah di-on-kan. Silahkan nyalakan mikrofonnya. Bukan, karena yang 13 pangkat 2 169. Sedangkan 7 pangkat 2 ditambah 11 pangkat 2 adalah 170. Jadi tidak membentuk segitiga siku-siku. Iya, alias jadi bukan triple Pitagoras. Karena tidak sama. Yang satu 169, yang satu 170. Ini nggak sama kayak nawar bawang di pasar ya. Cuma selisih 1 doang juga, Bu. Nggak bisa. Kalau matematika sama dengan ya harus sama. Tandanya beda pun itu berarti tidak sama. 169 dengan min negatif 169. Apakah itu sama? Tidak. Ya. Jadi itulah sisi di mana matematika itu pelajaran yang mudah. Karena ya kayak gitu. Sama ya harus sama. Tidak ada alasannya. Tidak terpancang zaman, tidak terpancang aturan, tidak terpancang kebijakan. Oke, ini salah satu contoh penyelesaiannya. Kenapa bukan triple Pitagoras? Karena C kuadrat itu 196, sedangkan jumlah kuadratnya 244. Maka tidak sama. Kalau saya tanya pertanyaan lain, kalau begitu 3 sisi ini membentuk segitiga apa?
Kalau Lancip. begitu, tunggu apa Lancip. lancip? Hey, Lancip. lancip. Oke, good. Ya. Siapa ya? Oh, Mas Teguh. Hah? Iya. Biarin aja. Oke. Ya. Oh ya, jadi hari ini kita hanya sampai di triple Pitagoras saja, menentukan segitiga dan triple Pitagoras. Ada ribuan bahkan jutaan triple Pitagoras yang lain. Coba kalian temukan paling tidak 10 triple Pitagoras. Tadi udah temu ya 3, 4, 5. Terus berapa lagi coba cari yang lain ya di rumah ya, sebagai bahan percobaan. Oke, ada juga cara menguji dia triple Pitagoras atau bukan, mencari bilangannya seperti cara yang ada di buku paket juga bisa. Kalian bisa terapkan itu. Oke. Untuk tugas terstrukturnya, kalian pegang buku paket. Nah, coba Pegang, Bu. dibuka, ya, coba dibuka. Ayo berlatih 6.3. Sudah. Ayo berlatih 6.3. Ya, lingkari soal yang harus kalian kerjakan. Ada 4 nomor aja yang penting benar-benar dikerjakan, itu udah alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau mau nggarap. Nggak usah muluk-muluk, banyak-banyak, yang penting mau mengerjakan. Dan kuncinya dipipil ya, jangan nunggu besok. Besok nanti ketumpuk sama tugas mapel lain lagi. Nanti ketumpuk-tumpuk, nanti terlalu banyak. Nomor 1, dilingkari pakai pensil ya. Ya. Itu yang A, B, D, A, B, D, E, F. Ya. Kemudian nomor 2, nomor 4, iya tadi nggak di-mute. Udah tanggung sebentar lagi selesai. Nanti PR-nya Mbak Catut. Ada 5 tadi, Angga, terus siapa lagi? Ratri. Terus nomor 4 ya. Terakhir nomor 6. Ya, oke. Untuk kelas 8F dan G nanti tugas bisa diupload di Google Classroom. Ya. Ya, Bu. Nanti Siap. saya itukan dulu istilahnya rumahnya, nanti kalian tinggal masuk ke dalam rumah itu. Oke? Oke. Jadi jangan lewat WA. Pusing saya lihatnya. Iya. Ya, sudah cukup? Ada pertanyaan? Cukup. Tidak. Tidak? Paham ya semuanya ya? Mudah Paham. sekali? Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita tinggal masuk ke perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Jadi pada siku-siku istimewa ini ada kekhususannya, yaitu di sisinya. Ya. Segitiga siku-siku istimewa itu yang seperti apa kekhususannya, besok akan kita pelajari minggu depan, insya Allah. Ya, mari berdoa semoga saya doakan saya semoga sehat, kalian juga semoga sehat ya. Jadi minggu depan kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi. Oke? Pitagoras tinggal 1 pertemuan lagi, setelah itu kita ganti materi bab yang lain. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Cetia. Alhamdulillah. Sudah. Aduh, pas banget.